وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah dan salat kepada baginda Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan keluarga besar dari Bapak Ahmad dan tokoh masyarakat, ayyuhal asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para undangan yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kepada Allah, kita diberi sehat, kita diberi sempat, sehingga kita bisa memenuhi undangan Bapak Muhson. Tasyakkuran karena khitan putranya yang bernama Mas Rafa. Semoga yang dikhitan menjadi anak yang soleh, ahli ibadah, ahli Al-Quran, ahli birrul walidain. Amin. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bertanya siapa orang yang paling baik, tentunya adalah para nabi dan para rasul. Sekian banyak nabi dan rasul itu, siapa yang terpilih sebagai hamba, sebagai nabi pilihan Allah? Maka ada 5 nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan ulul azmi. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya 5 nabi ulul azmi. Lah, bukan berarti sabar kita tingkatnya seperti nabi, tidak. Tapi intinya adalah kita sabar seperti yang sabarnya para nabi dan rasul ulul azmi. Lagi dari 5 ini kira-kira yang terpilih oleh Allah siapa? Maka yang pertama adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. 2 orang inilah yang kita sebut di dalam Al-Quran, kita sebut dalam salat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kita sebut nama beliau, dua nabi, nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah, 2 nabi ini mendapat gelar hampir sama. Kalau nabi kita adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Habibullah sama Khalilullah, kesayangan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui ya, nanti ini sebentar lagi bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi. Sedikit saya sampaikan di sini, kalau Nabi kita pantas menjadi
nabi yang terbaik di antara para nabi karena mendapat gelar Sayyidul Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Nah, kalau Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim ini dari dua putranya, yaitu Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak. Ini dua-duanya ini menurunkan para nabi dan para rasul. Putranya Nabiullah Ibrahim itu Ismail dan Ishak. Dua-duanya putranya menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak hanya nabi, juga rasul. Ya kan beda ya, nabi dengan rasul beda. Lah, dari dua beliau ini, Nabiullah Ismail dan Ishak ini menurunkan. Kalau Nabi Ismail menurunkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kalau Nabiullah Ishak itu menurunkan Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dikatakan di dalam para nabi itu adalah Nabiullah Ibrahim, karena dari beliau itulah dua anak yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah itu menurunkan para nabi dan para rasul. Lah, Nabi Ibrahim itu kalau di dalam orang Yahudi, kitab Yahudi itu namanya Abraham. Dikenal lah, Nabi Ibrahim dikenal dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad tidak mau. Itu bedanya begitu ya. Kalau Nabi Ibrahim kenal dia. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak mau dikenal. Artinya siapa itu Muhammad, tidak ada dalam kitab kami begitu. Lah, kita dari Nabi ini mengenal Allah, mengenal syariat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah fattabi'uni fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya benar firman Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Ikutilah millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wa kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, hadirin jemaah, kalau Nabi Ibrahim dikenal oleh mereka, bahkan menganggap Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Ada yang menganggap Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Maka Allah berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hadifan musliman." Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi. Nabi Ibrahim itu seorang Nasrani. Walakin hanifan musliman. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang muslim, tunduk dan patuh kepada Allah, agamanya lurus. Dari sini saya akan meluruskan sedikit ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim dan ayah sampai kakek-kakeknya itu semuanya hanif. Nah, ada yang mengatakan itu Azhar itu bapaknya Nabi Ibrahim pembikin berhala dan penyembah berhala. Saya mengatakan bukan Azhar itu bukan, di dalam bahasa dalam Al-Quran memang dikatakan bapak, tapi bukan berarti bapak kandung. Paman itu dalam bahasa Arab juga dikatakan aba juga bisa. Maka Azhar itu bukan ayahnya Nabi Ibrahim kandung, tapi itu pamannya. Seperti Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi Abdullah, Sayyid Abdullah itu adalah murni. Nah, sekarang banyak paham-paham yang menyesatkan kita bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu tidak muslim. Ibunya yang melahirkan Sayyidatuna Aminah juga tidak muslim. Bahaya ini, paham ini bahaya, hati-hati. Lah, dipastikan orang yang melahirkan baginda Nabi, orang yang mulia itu pasti mulia, terjaga kehormatannya, abahnya, kakeknya, terus sambung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah, sekarang begini,
Ayat tadi mengatakan fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sampai yang dilakukan oleh Mas Rafa malam hari ini adalah mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu khitan, Pak. Sekarang ini kan, dulu itu saya begitu ketika kecil itu. Sunat lorong enggak? Bukan, eling di copot semut, iya Pak. Eling semut. Hah? Oh, itu enggak di mana? Lorong taga. Oh, tadi eling copot semut toh? Oh iya, betul itu. Copot semut ya. Cekit kan ya. Memang bahasa orang-orang dulu, orang tua kita itu enak sekali. Loro. Iya apa rasanya? Eling dicopot semut. Mari mari. Oh, ngono ya. Wis sunat ae. Oh, kadek dokter kayak calak. Calak bismillah kok didoni watem. Mari waget. Ini udah suket semut. Ngawur. Lek gak eling kok semut eling opo lorone ayo. Iso bayang to gitu. Lek eling gak dicopot semut eling opo lorone? Cocok PT. Lah sampai kepada haji, umroh yang kita lakukan di tanah suci itu seperti Nabi Muhammad mengikuti perintahnya agamanya Nabi Ibrahim, mengelilingi Ka'bah, sa'i, tawaf, lempar, itu merupakan yang menjadi amalan Nabiullah Ibrahim dan keluarga. Kurban itu juga amalan Nabiullah Ibrahim yang kita laksanakan setiap tahun. Maka apa yang menjadi kita lakukan ini setiap seperti kurban, haji, umroh, khitan, itu termasuk mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka pantas Nabi Ibrahim disebut oleh baginda Nabi dan kita ikut mengikuti baginda Nabi kalau sholat itu pakai salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Sampai terakhir, apa yang kita doakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Kesejahteraan, sholli, Allahumma sholli. Apalagi kedua, wabarik, keberkahan. Maka kita doakan mudah-mudahan yang kita ini berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, berkah menunggu untuk berkah, lek mulai untuk berkah, ngoten nggih. Berkah. Jadi berkah itu penting. Oh, itu penting. Mari Yasin tahlil mulai berkatan. Nah, berkah itu penting ya. Penting gak dalam berkatan. Lah, sekarang begini. Kita pesankan kepada anak-anak kita ini, pada Rafa. Ini jadi sempat berontak ya, Wan. Oh, pelorong ini. Jadi ini yang semut tapi gak. Kayak yang semut ini lorong ini. Nomen ini jadi ini. Sewu semut. Akhirnya protesnya apa? Kenapa kudu sunat? Wong Islam kudu sunat. Loro kok disunat. Gak enak sunat itu. Maka kita pesan kepada anak-anak kita apa yang pertama. Nah, sakit ketika kita beribadah tidak apa-apa asalkan itu menuruti perintahnya Allah dan Nabi-Nya. Sakit masih sebelum berapa ada pesan yang terkandung sangat besar sekali. Apa? Jangankan kok kulit, jangankan kok darah yang menetes, harta bahkan jiwa, kalau memang dibutuhkan kita korbankan demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting. Satu, kenapa kudu sunat? Jawaban yang pertama tadi adalah mengikuti perintahnya Nabi Muhammad dan Nabi Allah Ibrahim. Nabi-nabi dulu pasti hitam, Pak. Nabi-nabi dulu semuanya hitam. Kalau kita tidak hitam, berarti kita tidak ikut nabi-nabi dahulu. Tanamkan rasa mengenal kepada Nabi dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya, karena itu perintah.
Kenapa yang kedua? Kenapa harus hitam orang sholat itu? Orang Islam kenapa harus hitam? Yang kedua, supaya bersih. Sing dicukur, sing dipotong kulupe bayang ujungi. Gak sampai kena dagingnya. Cok. Itu kalau buang air kecil, kalau belum dipotong itu tersumbat di situ. Itu bikin najis. Sehingga kalau najis, sholatnya tidak diterima. Maka dengan khitan itu, sholat kita menjadi diterima. Ayo, ojo sunat sampai gede. Nggak diterima-terima sholatnya. Saya punya tetangga, Baratajaya, mu'allaf, sudah sepuh. Ya sunatnya ya sepuh itu. Ketika dia masuk Islam, ya sudah dikit. Nek saiki ditonton itu mu'allaf. Kok sunate gede. Oh, dokter ya wedi mlayu. Wek, kaget iki opo rek. Iku sobat. Gede. Sehingga sangat Islam itu sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian sampai pada khitan pun sangat dianjurkan. Kalau tidak khitan Pak, sholat itu tidak diterima. Yang ketiga ada kenikmatan, nanti tak oleh, apa tak oleh. Sing bapak-bapak tok sing oleh. Menik-menik kecil. Artinya di situ ada kenikmatan yang dirasakan. Yang keempat ini adalah bersih, suci, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini senantiasa di atas jalan agama. Ridho Allah itu penting sekali. Lah, peristiwa-peristiwa yang kita lakukan ini semuanya berujung kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dengan ridho Allah itu nikmat sekali. Yang terakhir adalah Rafa, setelah ini ada pesan setiap anak yang dikitan oleh dari keluarganya. Apa pesannya, nak? Kalau dulu masih belum kitan, kalau sholat pahalanya melok bapak. Enak toh? Habis kitan, kalau sholat dipek dewi. Ayo, jempol ini ya, jempol. Tapi ya gitu, kalau enggak sholat dosa dipek dewi. Enak. Kalau sholat ngaji pahalanya dipek dewi. Tapi lek gak sholat dosanya dipek dewi. Ya, hati-hati. Apa Pak? Iki kan polos ya, jujur. Ya nanti tak jawab besok hari Senin. Gak di sini. Yang jelas ini ada keterangan kalau seorang anak yang belum balik itu kalau ibadah bapak pahalanya bapak. Tapi gak usah tanya dosanya. Lah kalau dosa, makanya nanti setelah ini ada pesan yang paling itu lagi apa? Berarti anak ini sudah persiapan balik. Dan ketika sudah persiapan balik, maka seluruh materi-materi yang berkenaan dengan taklif mukallaf harus disampaikan. Mandi wajib itu harus disampaikan. Sakmene akene mandi wajib belum tentu bisa semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Karena ada aturan jika mandi janabah itu ada aturan mainnya. Tidak sebenarnya ramah enggak begitu, ada aturan mainnya. Sehingga itu penting
hubungannya dengan kita melaksanakan sholat, ya kan? Nah, itu penting sekali disampaikan kepada anak-anak kita supaya ketika menghadapi menyongsong baliknya itu sudah siap dengan ilmu-ilmu yang akan dia terima. Alhamdulillah sudah kita tanggal kelas 6. Sebab poin mesti bisa kelas 6. Lah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam kitab Tiba itu dikatakan, wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhunan bikuhlil hidayah. Itu ada dalam kitab Tiba ya, yang kita baca setiap kita mauludan, artinya kita baca Tiba, Asyraful Tiba. Lah, itu wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Kalau ketika Nabi Muhammad lahir perocok itu sudah dihitan sudah khitanan. Kalau kita ya harus proses dokter atau ahlinya ya Jawa. Sudah sempurna baginda Nabi Muhammad lahir sudah sempurna. Sajidan. Jadi Nabi Muhammad lahir percaya sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada darah yang menempel sedikit pun dalam tubuh badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibundanya Sayyidatuna Aminah itu tidak merasakan sakit ketika melahirkan Nabi Muhammad. Nah, itu yang ketiga kedua adalah makhulan likuhlil hidayah, sudah pakai celah. Bedanya di situ. Makanya Nabi Muhammad dikatakan basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak sempurna seperti manusia pada umumnya. Hadirin, demikian nanti oleh Bapak Wahyai Mabud dan Ayah kita bicara tentang khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting pada saat ini malam ini adalah kita doakan semoga menjadi ahlul Quran, ahlus shalah, ahlul birril walidain, termasuk anak yang berbakti kepada ayah bundanya. Setelah itu tidak pakai marah-marah ya Pak ya, sudah tidak pakai marah, sabar. Nanti dijawab semuanya, persoalan-persoalan yang muncul itu dijawab semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terakhir kita doakan bersama-sama Mas Rafa telah menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada ayah bundanya dan manfaat ilmunya untuk agama, manusia dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اجعل Ananda Rafa Akbar Rafa El Syahputra waladan salih. Allahumma ij'alhu min ahlil khair, min ahlil ilmi, min ahlis salah, wa min ahlil Qur'an, wa min ahli birril walidain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wahum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, rangkaian acara kirim doa walimatul khitan tasyakuran keluarga pada malam hari ini
Teriring doa, mudah-mudahan niat hajat dari Bapak Muson sekeluarga senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya putranya Ananda Akbar Rafael Saputra Wiridotoni jadi anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Atas nama Sahibul Bait, Sahibul Hajah, keluarga Bapak Muson mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu dari bapak-bapak semuanya.